Kalau malam itu saya pernah tahu ada orang perempuan. Iya. Cantik. Saya tolak gini loh, gak ada. Tengah-tengah situ. Gimana, ada, gak ada maisanya. Kalau digali ada orangnya. Oh, di sekitar sini Mas Fadil ya? Oh, situ. jadi tak kasih kayu sama batunya ya hilang. hilang. Di mana gak tahu saya. Oh, jadi udah berupa tanah gitu Mas Fadil, nggak ada batu nisannya, itu yang maisanya udah nggak ada ya? Nggak ada. Tapi digali ada orangnya. Akhirnya saya uruk kembali, Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di Jalur Explore. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya berada di sebuah pemakaman umum yang ada di kampung atau desa Kedung Asem, Kecamatan Rungkut, Surabaya. Kali ini saya akan mewawancarai seseorang yang berprofesi sebagai tukang gali kubur di kampung ini. Yuk saksikan videonya ini sampai selesai biar tahu gimana kisah dari seseorang ini yang berprofesi sebagai seorang tukang gali kubur di kampung ini. Yuk kita gaskan. Ya, ini pemakaman di kampung Kedung Asem, Kecamatan Rungkut, yang kebetulan juga termasuk juga kampung saya juga, teman-teman. Yuk kita cari orangnya yang berprofesi sebagai seorang tukang gali kubur ya teman-teman. Di sini pemakamannya sudah bertumpuk-tumpuk teman-teman. Ya mungkin memang ya disampaikan juga lahannya juga nggak seberapa luas karena memang jadi ya yang itu ditumpuk gitu teman-teman. Jadi ya seperti itulah makam di kampung jadi bertumpuk-tumpuk ya. Ini orangnya yang juga sebagai profesi sebagai tukang gali kubur di desa Kedung Asem, Kecamatan Rungkut, Surabaya ya. Assalamualaikum Mas Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Fadil? Baik-baik. Alhamdulillah. Gimana ini hari ini saya sempatkan bertemu dengan sampean Mas Fadil ya. Ya. Ini teman-teman ya, Mas Fadil atau yang tidak asing lagi di kampung dipanggil sebagai Mas Bowo ya, sebagai profesi sebagai tukang gali kubur di desa Kedung Asem ini. Juga kebetulan ya memang saya bertetanggaan dengan Mas Fadil ini juga kan. Makanya saya sempatkan dia untuk bertemu dengan Mas Fadil. Gimana Mas Fadil? Selama berapa tahun sampean ini jadi profesi sebagai tukang gali kubur? Hampir 1 bulan lah. Berapa? 1 bulan. 1 bulan tak 1 tahun? 1 bulan lah barusan kemarin lah. Hampir segitulah. 1 tahunan ya. lebih ya. Perasaan saya dulu juga pernah lihat Mas Fadil profesinya juga sudah lama kok. Mulai semenjak ada ibu saya meninggal dulu itu juga Mas Fadil yang profesi sebagai tukang penggalinya itu ya. Gimana Mas, pengalaman apa yang sampean dapatkan selama ini, atau kejadian-kejadian apa yang pernah selama ini sampean alami selama sebagai profesi tukang gali kubur di tempat ini? Saya kalau masalah gitu, saya ini mendapatkan kalau menggali ya, di posisi di makam, kadang yang ada yang foto gitu loh. Oh gitu. Iya. Terus kalau gitu tulang-tulangnya itu gimana? Loh, kalau ada tulangnya kan ditaruh sebelah. Oh, taruh sebelah. Taruh sebelah, nanti yang baru
ditaruh sebelahnya gitu loh. Oh gitu. Jadi itu ditumpuk jadi satu cuman ditaruh sebelahnya gitu Iya. ya. Oh. Itu pernah mengalami kayak waktu gali kubur pada malam hari gitu? Pernah ya? Ya pernah, ada yang utuh masih ada kulitnya itu ada. Oh juga ada gitu. Ada. Loh, terus Dan kafannya juga masih ada. masih bagus. Terus kalau seperti itu Mas, itu langsung juga diangkat, disisihkan atau cari tempat lahan lain atau gimana kalau seperti itu biasanya Mas? Kalau begitu cari warganya, kalau ditaruh sebelah situ gak apa-apa, Oh gitu. silakan gitu loh. Jadi tergantung. Kalau bukan warganya saya gak mau gitu. Oh jadi atas dasar nanti Nah. nunggu keputusan dari warga itu Ya. ya. Nanti andai kata memang warganya mengizinkan kalau mau taruh situ ya nggak apa-apa, kalau nggak mau ya cari lahan lagi yang kosong lagi ya gitu ya. Cari lahan yang kosong. Oh gitu ya. Kalau malam, kalau di sini kalau malam itu ibaratnya kalau meninggalnya pas posisi malam Mas ya, itu memang langsung Mas Fadil langsung menggali atau nunggu esok harinya gitu? Kalau malam sebelum jam 9 ke atas Oh. itu boleh. Oh gitu ya. Kalau Ya. dukungnya 9 ke atas itu gak boleh. Oh jadi kalau di atas jam 9 tuh nggak boleh. Jadi kalau masih jam 9 ke bawah itu masih dilanjutkan untuk Ya, pemakaman dilanjutkan. gitu ya. Oh gitu ya. Terus pengalaman kalau malam gitu apa pernah sampai mengalami kayak kejadian-kejadian Saya- mungkin atau suara-suara mistis atau apa gitu? Kalau malam itu saya pernah tahu ada orang perempuan Iya. cantik. Saya tolak gini loh, gak ada. Oh Gitu. itu posisinya orangnya itu masuknya itu di depan sampean atau posisi di mana, pakai pakaian apa gitu Mas? Pakai seragam putih. Oh seragam putih. Terus Pas posisi di depan saya pas. orangnya, jadi merinding saya Mas. Ini serius saya merinding teman-teman ya. Apa? Terus orangnya itu apa menyapa sampean atau cuman diem aja? Sebelumnya itu nyapa Oh, gitu loh. Terus saya noleh gini kok gak ada gitu loh. gimana perasaan sampean waktu gitu? Neruskan menggali kubur atau Ya, lari saya- gitu? Gak bisa itu ya, lanjut aja gitu loh. Oh gitu ya. Iya, memang sudah kewajiban Mas ya, gimana lagi, masa terus ada gitu ditinggalkan ya, istilahnya ya nggak pantas ya ibaratnya, memang sudah kewajibannya sebagai tukang gali kubur ya. Jadi ya mau apalagi kejadian gimana ya tetap dilanjutkan Mas ya. Tapi memang istilahnya ya sering ya ngalamin kayak gitu itu apa sering Mas? Kalau kecuali hari puasa itu masih jam 9, jam 10 lanjut. Oh lanjut ya. Lanjut sampai malam lanjut. Gitu sampean kalau menggali di tempat ini tuh maksudnya tenaganya satu orang sampean apa nanti juga dibantu teman sampean buat tenaganya, kan gali kubur kan juga berat Mas kalau sendirian. Kan kalau hari-hari biasa kan orang tua. Oh Kalau- gitu. Maksudnya libur ya orang 3. Oh gitu ya. Iya Mas, memang ibaratnya gali kubur itu ibaratnya tanahnya itu juga kadang ada yang kebetulan posisinya ada batu-batunya di dalam, juga kebetulan ada yang enak digali kan gitu Mas. Kalau cuma satu tenaga aja ya capek. Masalah soal keberanian ya memang udah itu. Saya tahu pisan ngalami gali pisan itu, tahu saya Pernah mengalami Mas? mengalami pisan. Apa Mas? Teman saya sakit, Iya. gak ada yang bantu, Iya. saya gali Sendiri. sendiri. Tahu saya. Nggak gimana rasanya, apa nggak capek gitu Mas? Ya, capek-capek ya. Terus habis itu mandi-mandi terus beli jamu. Setelah kayak gini Mas ya, sampean habis menggali kubur gini, seumpama malam ya, terus waktu di rumah gitu, apa pernah ada maksudnya kejadian-kejadian hal aneh yang sampean alami atau apa gimana? Kalau kayak gitu, kalau di rumah saya terasa gak ada aneh-aneh. Ada aneh-aneh gitu ya. Jadi cuman
Memang kalau malam di sini tuh pernah ya. Terus kayak gini nih Mas ya, kondisinya ini apa ya? Ini kan lahnya cuma segini Mas ya. Memang gitu tuh biasanya kadang ya juga kalau memang penuh ditumpuk gitu Mas ya. Iya, nggak bisa taruh sebelahnya. Gitu ya, tetap Iya. jadi harus. Ini makamnya semunggapnya itu Surabaya ini kurang luas lah. Iya, memang lahnya kurang luas. Jadi ya gimana ya, kita tetap mau gak mau ya memang harus ditumpuki ya. Memang lahannya sudah penuh semua. Mau diperluas lagi udah nggak ada lahan gitu Mas Fatil ya. Katanya dulu mau beli di sebelahnya sini. Terus Sebelah situ ya. ada elektroniknya. Oh gitu ya. Gini, tapi saman juga nggak itu ya, kayak bagian tukang bersih makam gini sudah ada sendiri Mas ya. Ada sendiri. Mas Rombeng. Oh Mas Rombeng itu ya. Iya. Kalau siang itu apa pernah Mas mengalami kayak kejadian meskipun siang hari waktu gali kubur, apa pernah mengalami kejadian hal-hal aneh waktu menggali ibaratnya galiannya itu waktu gali atau seseorang kan mungkin punya sifat dan amal ibadahnya masing-masing kan Mas, biasanya mungkin atau dalam kubur mengalami kesulitan menggali atau gimana Ya ada itu kan gini, guru yang meninggal. iya. Jadi Kalau yang meninggal itu susah, galinya susah. ikut susah gitu ya. Iya memang gitu. Kalau orangnya baik dengan warga, Iya. dengan lingkungan warga sekitar situ, itu insya Allah Enggak, bagus. penggaliannya lancar ya, Lancar. nggak mengalami Maksudnya nggak ada halangan kendala, apa-apa. istilah nggak ada halangan apa-apa ya. Ya memang gitu, juga tergantung dari sifat orangnya Mas ya, yang mau meninggal tadi. Jadi ya seperti itulah memang. Kalau saya merasakan berat gak Mas sebagai profesi tukang gali kubur itu Mas? Itu menurut saya itu berat, Gitu ya. berat. Terus ibaratnya ya maaf nun sewu Mas, ibaratnya terus kalau sesuai dengan itu gimana? Biayanya gitu maksudnya apa ya? Ongkos kayak jasanya gitu itu gimana Mas? Biasanya itu orang-orang Kalau itu dari pengurus, iya. dari pengurus kan orang tua kan apa 150-an. Oh, dapat segitu ya. Oh, Dari warga iya. seikhlasnya. Seikhlasnya gitu ya. Oh. Kadang iya. kadang warga itu kadang ngasih 20, kadang ngasih 100. Ya. Inilah teman-teman, sebagai beratnya ya juga di samping berat, meskipun gali kubur itu tidak semudah yang kita bayangkan seperti gali-gali tanah umumnya di tanah-tanah biasa ya, karena gali kubur itu kadang juga tergantung dari sesuai amal ibadah orang yang mau meninggal itu tadi ya, seperti yang dijelaskan sama Mas Fadil ini ya, katanya kadang mengalami kesusahan. Kalau orang itu baik ya mengalami kendala, nggak ada kendala. Kalau orangnya itu ya istilahnya amit nun sewu, mungkin amal ibadahnya kurang, itu mengalami dalam hal penggalian. Dalam penggalian aja udah mengalami kendala gitu loh, apalagi kita masih ada di dalam nanti ya. Wow alam Situ tengah-tengah situ gimana ada, Mas? gak ada maisanya. Kalau digali ada orangnya. Oh di sekitar sini Mas Fadli ya. Ya, sekitar Oh. situ. Jadi tak kasih kayu sama batunya ya hilang. Gak tahu Batunya hilang? di mana, gak tahu saya. oh jadi udah berupa tanah gitu Mas Fadil, nggak ada Iya. batu nisannya, itu yang maisanya udah nggak ada ya. Gak ada. Tapi digali ada orangnya. Kalau akhirnya saya urut kembali, saya cari lagi. Tapi posisinya itu orang, maksudnya kondisinya itu di dalam itu Mas, kondisi masih utuh atau gimana Mas? Masih utuh. Masya Masih Allah, utuh. Kain subhanallah. kafannya ya bagus. Itulah Mas ya, mungkin dari amal kebaikan seseorang itu Mas ya. Itu dari yang orang dulu, dari ini sepune Sesepuh orang sini ya.
gitu loh. Oh. Kalau saya menggali di tengah, saya gak mau. Oh, Agak ke sini saya mau, saya mau. berarti kebanyakan dari sesepuh orang dulu itu kebanyakan dimakamkan di sekitaran wilayah tengah sini nih Mas ya, sekitar masa ini ya. Ada pohon tengah-tengah gitu. Oh iya iya. Makanya Mas Fadil ini jadi cari lahan yang mungkin agak ke timur atau agak ke barat gitu Mas Fadil ya. Ya, ke sini boleh, ke sini boleh, ke sini boleh. Memang. Terus ke sana ya boleh. Tapi memang yang di lahan bagian tengah itu memang sering mengalami kayak gitu Mas ya. Oh ada dua Mas ya. Ada dua. Ada dua lubang, cuma gak ada maesannya. Gitu. Saya sulit kalau ditaruh situ, saya sulit. Iya benar Mas ya. Soalnya masalahnya mau diteruskan kondisinya masih utuh. Nah, Padahal itu udah berupa tanah Mas ya. Udah nggak ada batu nisannya, batu maesannya. Seringin pulau Nyun Sewu. Niki almarhum Jejerono anu ibu niku lho Nyun Sewu. Niku sik wudun. Kalau buka papanya ketimpul. Masih utuh. Masih utuh. Itu yang almarhumnya, yang ibunya apa? Ibunya. Oh. Masih utuh. Iya ya, ini kebetulan ya saya juga mengenal teman saya ini juga yang barusan juga lebaran mungkin 2 tahun kemarin lah meninggal itu. Ya. Oh berarti masih saudara, itu ibunya. Yang agak stres itu. Oh alah. Oh iya ya itu kakaknya. Kakaknya itu namanya. Masih ada. Iya iya. Gak percaya. Gue bilang situ aja, maka buka papanya langsung ketimpul gini. Oh masya Allah subhanallah. Saya tutup kembali, terus teman saya tak suruh cari lagi gitu. Oh ya itulah memang ibaratnya orang yang mengalami istilahnya kendala di dunia belum tentu dia itu di alam kuburnya mengalami hal-hal yang tidak baik. Ternyata di balik ini semua dari kejelasan dari cerita Mas Fadil atau Bowo ini kita tahu amal seseorang itu memang menentukan di alam kubur juga di alam akhirat nanti. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hidup di dunia hanya untuk mencari amal ibadah. Buat apa kalau nanti kita cuman bersenang-senang di dunia nanti ya tidak ada gunanya Mas Fadil ya. Semua itu meskipun Mas Fadil ini juga di samping juga sebagai profesi seperti ini, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala pasti juga memberikan pahala yang berlipat-lipat. Masa dia juga mulai dari proses pemakaman juga atau semua sampai itu kan semua Allah pasti menggantikan pahala yang baik. Ya begitulah Mas Fadil. Jadi memang tengah itu yang sering mengalami seperti itu ya. Sampai sekarang itu masih banyak ya. Dikasih dengaran sama batu gitu batunya loh di mana gak tahu saya. Batunya itu nggak ada hilang. Gak ada. Di mana gak tahu. Ya sih kemana gak tahu saya. Terus saya kasih lagi hilang lagi. Masya Allah subhanallah. Itulah amal ibadah seseorang teman-teman ya. Ya dari sini kita juga harus mengambil sisi positifnya dan membuang sisi negatifnya ya, bahwa juga amal ibadah itu menentukan kita di dunia dan di akhirat. Makanya itu jangan pernah bermacam-macam dengan urusan dunia ini ya, itu sangat berisiko nanti di alam kubur dan akhirat ya. Ya udah Pak Adil, segitu aja ya. Saya juga terima kasih sama Mas Fadil. Semoga Allah selalu memberikan limpahan rezeki, rahmat dan kesehatan kepada Mas Fadil ini agar selalu terus bisa membantu orang-orang dalam penggalian kubur ini biar semua itu terlaksana tanpa ada kendala Mas Fadil ya. Kalau Mas Fadil sehat, semua orang-orang kan juga ikut terbantu dengan jasa-jasa Mas Fadil ini ya. Biarpun nggak seberapa hasilnya, tapi Allah juga akan menggantikan nanti rezeki di lain waktu Mas Fadil ya. Amin amin. Amin amin.
Ya udah Mas Fadil, terima kasih semuanya. Kita nanti itu. Ya udah teman-teman, kali ini wawancara dengan Mas Fadil atau Bowo sebagai profesi seorang tukang gali kubur ya di desa kami ini ya. Itu kesaksian dan cerita yang dialami oleh sahabat saya ini, Mas Fadil atau Bowo, yang profesi sebagai tukang gali kubur di desa kami ini, Kedungasem, Kecamatan Rungkut, Surabaya. Yuk, barangkali suka dengan video-video saya ini, jangan lupa ya, bantu subscribe, like, dan share ke yang lainnya ya, biar kami semangat terus dalam membuat video-video berikutnya ini ya. Dan semoga buat yang sudah membantu share, subscribe, saya doakan selalu dilimpahkan rezeki, rahmat, serta barokah, serta diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, sekian, terima kasih, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.